Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa? Kita akan mempelajari Introduction of Rodentia. Jadi, hari ini kita akan banyak membahas mengenai Rodentia. Salah satunya adalah seperti yang digambar ini. Ini adalah gambar tikus ya. Kalau dulu kalian sering mengenal tikus itu sebagai hewan yang menjijikkan, kemudian hewan yang pengganggu rumah atau mungkin hewan yang mengganggu pertanian yang pengetahuan kalian terbatas hanya itu saja. Nah, kita akan kupas jauh lebih dalam, kita akan mengenali jauh lebih detail lagi bagaimana sih tikus itu. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Sebentar. Oke. Nah, past significance-nya. Oke, sekarang kita akan belajar. Jadi tikus itu ada banyak. Ada tikus rumah, tikus pohon, tikus sawah, dan tikus yang lainnya ya. Dan tikus ini sebenarnya 1/5 dari makanan kita itu dikonsumsi oleh yang namanya rodents ini ya. Jadi banyak sekali ya yang dikonsumsi oleh rodentia ini, khususnya oleh tikus. Dan dia biasanya makan makanan yang tercacar atau food spoilings. Dan yang namanya pengerat ini dapat mengkonsumsi sekitar 30 gram sesekali makan ya. Jadi bahkan lebih dari itu ya. Beda dengan mice, itu biasanya kalau mice itu tikus yang biasanya lebih kecil ya. Dia bisa mengkonsumsi sekali makan itu biasanya 2-4 gram saja. Dan satu tikus itu dapat mengekskresikan atau dia fesesnya itu 40-100 pellet fesesnya. Jadi ada seperti ini ya, ada berintil-berintilnya seperti ini. Nah, itu adalah fesesnya. Dan ini merupakan salah satu tanda adanya investasi tikus ya. Apalagi misalnya kalau tikus itu menginfeksi rumah kalian. Dan biasanya dia ada spot-spot tertentu yang biasa digunakan untuk dia mengeluarkan fesesnya. Dan bentuknya seperti ini. Ya, berbeda ya antara tikus goat, kemudian tikus rumah dan juga tikus atap dan lain sebagainya, itu berbeda ya. Tidak hanya berbeda dari morfologi dari tikusnya, namun juga fesesnya juga berbeda ya, dari segi ukuran, bentuk dan lain sebagainya. Kemudian Kemudian yang ini ya, kita jelaskan ada gambar di sini adalah Norway Red. Biasanya ini adalah tikus yang ukurannya besar dan termasuk juga Bandicota indica. Di sini adalah tikus goat ya, yang spesiesnya adalah Bandicota indica. Biasanya dia tubuhnya besar dan tebal ya. Dan kemudian biasanya daun telinganya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan yang lain, dan tails atau ekornya itu lebih gelap, dan ada bagian yang dia itu warnanya pale atau pucat. Roof rat dia ini ya bisa sampai 300 graman bahkan lebih untuk Norway red atau Bandicota indica. Kemudian roof rat itu jauh lebih ringan lagi dari segi berat, sampai 200 graman. Dia bodinya lebih slim, kemudian dia lebih ke abu-abuan dan ada black shade-nya.
dan ada kehitam-hitaman. Kemudian beda lagi dengan house mouse atau tikus rumah, di mana tikus rumah itu yang pasti lebih kecil dan daun telinganya itu lebih lebar ya, dan lebih kecoklatan warnanya dibandingkan dengan yang lain, coklat keabu-abuan ya. Jadi dari segi droplet, pellet fesesnya itu juga berbeda ya, yang ini ya, baik bentuk dan juga dan ini biasanya kalau yang house mouse atau tikus rumah itu biasanya fesesnya itu agak lebih kering ya dibandingkan dengan tikus-tikus got yang basah ya. Kemudian dia gnawing damage-nya. Kenapa dia mengerat? Ya karena gigi mereka itu tumbuh setiap harinya. Bayangkan ya, jika dia tidak mengerat, si tikus itu giginya per hari itu tumbuhnya sekitar 0,4 mm. Jadi giginya tuh semakin lama semakin panjang. Oleh karena itu dia butuh mengerat agar si giginya itu tidak kepanjangan sehingga akan menyusahkan proses dia makan dan lain sebagainya. Dan yang namanya tikus, baik itu tikus rumah, tikus sawah, dia dia biasanya kerusakannya itu ya tersembunyi ya. Dan biasanya nggak langsung kelihatan ya, biasanya itu misalnya kalau di rumah ada simpanan makanan ya, biasanya yang lebih pertama dirusaknya itu yang bagian-bagian yang belakang gitu ya. Kemudian juga selain dia dia hama pada perumahan, kemudian hama sawah, dia juga bisa mentransmisikan penyakit. Nah, nanti di akhir dari kuliah ini juga ada disease transmission. Ada apa saja sih penyakit yang bisa ditransmisikan oleh tikus ini. Dan dan banyak orang yang meninggal itu pada suatu 10 million people have died from rodent. Jadi memang banyak sekali virus, bakteri, terutama virus dan bakteri yang bisa dibawa oleh si rodentia ini. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya itu di rumah, apalagi yang dia di rumah ya, yang dekat dengan kita, itu sebisa mungkin jangan ada tikus di rumah kita sehingga kita terbebas dari si hewan ini. Caranya bagaimana? Caranya paling sederhana ya kalian harus melakukan sanitasi pada rumah kalian. Jangan sampai rumahnya itu kotor, jangan sampai ada sampah, jangan sampai ada lubang-lubang tersembunyi, atau jangan sampai ada lubang-lubang yang betul-betul yaitu ada alirannya ke saluran air, itu harus tertutup ya, sehingga akan meminimalkan adanya tikus ataupun rodent di rumah kalian ya. Kemudian ya dia berimplikasi dengan 55 different disease yang berasosiasi dengan bakteri, dan bahkan jauh lebih banyak lagi ya, dia berasosiasi dengan bakteri, berasosiasi dengan virus, nematoda dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang dia itu habitat dari tikus itu memang habitatnya tidak baik ya. Habitatnya biasanya dia di tempat-tempat yang kotor, jorok, dan banyak yang bisa dibawa oleh si pengerat ini ya. Apalagi dia bersinggungan dengan manusia. Nah, klasifikasi dari rodent ini dia kelasnya apa? Kelasnya adalah mamalia. Order itu ordonya apa? Ordonya adalah Rodentia. Familinya adalah Muridae. Ingat ya, akhiran idae itu adalah nama family. Jadi yang berakhir dengan ide itu familia. Kan ada, kalau belalang yang kalian tahu, belalang baik itu yang besar kecil itu biasanya familinya adalah Acrididae. Idae ya, akhiran idae itu adalah nama family. Kalau sebentar saya ingat ya, kalau kalian menemukan
belalang moncong itu familinya beda lagi ya. Family beda lah. Kalau kan belalang ada yang moncong ya, ada yang belalang biasa, ada belalang yang moncong. Kemudian Ordorodentia ini dia mempunyai banyak sekali spesiesnya ya. Ada sekitar 1.700 spesies roden di 35 family ya. Jadi ada banyak. Roden yang paling besar itu adalah capybara ya. Dia beratnya bisa 50 kilo, bayangkan saja ya. Seberat apa sih roden ini, dan dia adanya di South America. Jadi jangan sampai ya, dan rasanya susah sekali ya. Untuk misalnya apakah kapibara ini ada di Indonesia, biasanya ini adalah hewan-hewan endemik yang adanya hanya di suatu daerah tertentu. Sedangkan the smallest rodent itu ada yang namanya pygmy mouse. Dia kecil sekali ya, imut. Dan sebenarnya dia itu kenapa disebut rodentia? Dia itu lebih dari dia itu dari bahasa Latin, dari roder, yang artinya adalah to gnaw, itu adalah mengerat ya. Kemudian kita Nah ini ya, sebenarnya apa sih beda mouse dan rat? Apakah ada perbedaan? Oke, kita pelajari di sini ya. Nah, ini sudah kita pelajari tadi yang difference between rats and mice sebenarnya sudah. Nah, di sini adalah yang lebih detail lagi mengenai mouse dan rats. Jadi mouse dan mice itu lebih kepada bentuk jamak dan tunggalnya saja ya, jadi sama antara mouse dan mice. Kemudian ini ya, dia mempunyai daun telinga yang lebar. Beratnya juga sekitar 45 gram, 12-45, berbeda dengan rat, pengerat ini yang bisa sampai besar. Eating habitatnya bisa 3 gram makanan per hari. Sedangkan kalau yang rat itu bisa berapa tuh? 15-30 gram per hari ya. Jadi begitu juga dengan poopnya ya. Feses yang dihasilkannya itu biasanya itu akan lebih besar dari pengerat ini ya, lebih besar. Sedangkan mouse atau mice ini lebih kecil dan dia lebih banyak ini ya, ukurannya lebih kecil-kecil. Family Muridae itu mempunyai sekitar 500 spesies. Ya, ingat-ingat ya pembagian yang tadi ya. Family Muridae itu sekitar 500 spesies, dan kalau yang banyak sekali di Indonesia dan juga di Asia itu ada field rat atau tikus sawah yang banyak di sawah yang menjadi hama sawah itu adalah Rattus argentiventer. Jadi kalian harus ingat satu persatu ya nama-nama spesies ini, karena nama-nama spesies ini krusial ya. The black rat atau biasanya ini adalah tikus rumah. Black rat ini adalah Rattus diardii. Wood rat itu adalah tikus pohon, Rattus diomanicus, dan dia habitatnya di pohon. Kemudian ini adalah wirok atau disebut dengan greater bandicoot rat, itu adalah tikus got, itu adalah Bandicota indica. Jadi kalau sekarang kalian ketemu atau melihat itu tikus got, itu nggak usah bilang lagi itu tikus got, itu nggak usah ya, bilang aja Bandicota indica ya, biar lebih ingat. Kemudian house mouse itu adalah yang kecil itu Mus musculus, dan dia mempunyai banyak sekali subspesies. Jadi subspesies itu adalah biasanya dia ditandai dengan FSP ya. Jadi misalnya Mus musculus FSP apa gitu ya. Oke, kemudian kita berpindah lagi. Nah, itu tadi yang nama spesiesnya. Sekarang kita lihat lagi yang bentuknya ya. Seperti ini bentuk dan ukurannya. Ini tikus yang sudah diawetkan, dan saya dulu pernah membuat awetan tikus seperti ini. Jadi ini adalah tikus rumah, kemudian tikus pohon, tikus sawah, mencit rumah, mus musculus, dan lain sebagainya ya.
Ratus argentiventer, tikus sawah. Oke, ini caranya bagaimana mengawetkan ini dulu waktu saya masih sekolah seperti kalian, waktu S1 dulu, ada mata kuliah mengenai vertebrata hama dan di situ saya harus mencari tikus. Oke, tapi waktu itu saya beli sih dari petani, jadi saya minta petani untuk mencari tikus dan, kemudian saya membuat, awetannya. Bagaimana cara membuat awetannya? Yang pertama adalah, yang pasti sudah mati ya, harus sudah mati dulu tikusnya, kemudian dalemannya itu kita keluarin semuanya, kita bedah bagian, ventralnya atau bagian bawah, kemudian kita bedah, kita bersihkan, dan kita kuliti ya. Kemudian kita masukkan kapas dengan pengawet tertentu, kita masukkan kapas dan sebagainya. Kemudian ekornya itu biar lebih lurus biasanya kita kasih kawat ya. Dan kemudian kepalanya itu juga tengkoraknya harus dikeluarin juga ya. Jangan salah itu ya. Seperti itu. Jadi tengkoraknya harus dikeluarin dan harus saya rebus. Bayangkan saja itu baunya saja terngiang-ngiang walaupun itu mungkin hampir 10 tahun atau berapa tahun yang lalu ya saya sekolah, lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi ini cara membuat awetan tikus ya. Dan ini untuk memudahkan proses identifikasi dan untuk belajar juga. Kemudian sebelum saya mengenalkan ke kalian lebih detail lagi bagaimana sih yang namanya tikus itu, bagaimana habitatnya, bagaimana bioekologinya, bagaimana kesukaan dia, preferensi dan lain sebagainya. Nah, what do you think about urban pest? Apa yang kalian tahu mengenai urban pest atau hama urban ini ya? Karena hama urban ini adalah hama-hama yang memang dekat sekali dengan kita, dekat sekali dengan kehidupan kita. Contohnya apa ya selain tikus? Selain tikus, karena tikus itu merupakan salah satu hewan pengerat hama urban yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu? Ini Mendicotta indica, awetannya ini Mouse musculus, dan ini rasanya sama ya, masih sama dengan yang tadi. Oke, what is urban pest? Apa itu hama urban ya? Hama urban sekarang ini menjadi increasingly important. Jadi menjadi sangat penting dalam urbanisasi, dalam kehidupan kita. Dan ini lagi happening ya di seluruh dunia. Ada yang namanya urban pest ini. Dan diperkirakan 60% dari populasi dunia kita tuh sekarang hidup di daerah-daerah yang urban ya, yang benar-benar yang dekat dengan adanya hama-hama ini gitu ya. Apalagi dengan adanya peningkatan aspek sosioekonomi dari manusia, ketika misalnya dia itu dengan tingkat sosial dan ekonomi seseorang itu makin tinggi, dia itu makin aware gitu sama yang namanya hama-hama urban ini, karena memang sangat mengganggu sekali. Kecuali orang-orang yang low economic aspect ya, yang mereka benar-benar kurang mempedulikan masalah-masalah seperti ini. Masalah apa sih di urban pest ini ya? Yang the most common pest problems in the urban pest itu ada banyak ya, tidak hanya tikus. Namun hewan-hewan yang cukup mengganggu dengan kehidupan kita. Itu siapa? Itu ada yang terganggu dengan rayap, tikus, semut, kemudian ya kecoa, lalat ya, dan bedbugs. Bedbugs ini apa? Bedbugs ini adalah kutu kasur yang dulu kalau kalian tahu misalnya ada nenek kalian atau ibu kalian yang dulu sering zaman dulu kan ada suka yang gebuk-gebukin kasur ya, itu adalah fungsinya adalah apa? Untuk menghilangkan hama ini, bedbugs ini, karena dia adalah menghisap darah.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan peningkatan dari sosioekonomi seseorang itu akan makin aware dengan yang namanya hama urban ini, dan ada upaya untuk mengendalikannya. Ada upaya, dan upayanya apa? Mereka akan memanggil pest control yang di sini ya. Jadi memang pest control itu adalah itu banyak sekali sekarang yang namanya perusahaan yang bergerak di bidang pest control. Jadi fungsinya apa ya? Fungsinya adalah mereka menangani hama-hama urban tersebut gitu ya. Dan kalau kalian searching di internet itu banyak sekali ya perusahaan yang bergerak di bidang pest control ya. Oke ya, ini adalah satu buku Urban Pest untuk mengendalikan di Australia. Nah, seperti ini ya. Jadi dan oke ya, jadi pengguna jasa dari perusahaan pest control itu tidak hanya misalnya di skala keluarga atau skala perumahan yang kecil saja ya, namun juga itu si pest control itu dia mempunyai banyak klien. Kliennya siapa sih? Kliennya itu adalah misalnya dari food companies ya, perusahaan-perusahaan makanan yang besar misalnya. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Misalnya Mayora, Nissin, kemudian ya banyak ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan ya. Jadi bayangkan perusahaan makanan itu kan pasti dia mempunyai banyak sekali gudang penyimpanan, kemudian tempat proses makanan dan lain sebagainya. Dan itu tempatnya makanan, dan apakah kalian pernah terpikir kok bisa ya suatu perusahaan itu bisa bersih banget gitu ya? Dan kan ada standarnya mereka ya, dia harus, dan bahkan mereka sudah mendapatkan ISO berapa yang dimana itu menandakan bahwa perusahaan mereka itu sudah memenuhi prosedur dari standar kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya ya. Jadi mereka menggunakan yang namanya jasa pest control ini untuk mengendalikan gimana caranya nggak ada semut, gimana caranya nggak ada kecoa ya. Karena ada makanan pasti ada aja lah kecoa ya. Nah, itu tidak boleh ada, apalagi dalam produsen makanan ya, karena itu akan mengkontaminasi bahan makanan mereka. Food factory, food court di mall ya, coba kalian kalau ke mall itu kan biasanya ya, kok bisa sih mereka bersih gitu ya? Karena apa? Karena ya ada yang menjaga selama ini ya, adanya pest control company ya, adanya perusahaan pest control. Supermarket, hotel, bahkan kenapa sih di hotel kayaknya semut aja nggak ada satupun, kecoa kok nggak ada satupun, padahal dia tempat tinggal ya. Kemudian kok nggak ada tikus satupun gitu ya? Ya mungkin 1, 2 mungkin ada, tapi seminimal mungkin itu tidak ada. Bahkan lalat pun satu ekor pun yang berkeliaran di hotel itu rasanya tidak ada gitu. Karena apa? Ada yang menjaga gitu ya. Bukan karena semata-mata hanya bersih saja, tidak ya. Karena yang namanya hama urban itu pasti ada aja. Nah, itu pasti ada pengendaliannya. Salah satu pengendaliannya misalnya kalau di tempat makan dan sebagainya itu ada, kalau untuk flies, lalatan itu biasanya mereka menggunakan UV yang biasanya dipasang di atas ya, di atas yang tidak terjangkau mata kita biasanya, dan dia berwarna ungu ya. Dan pengguna jasa pest control ini juga gudang-gudang penyimpanan seperti rice storage, seperti misalnya Bulog ya, dia menyimpan banyak beras dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perusahaan ataupun misalnya memang dari segi sektor individu yang menggunakan jasa pest control ini ya. Jadi dia biasanya menggunakan trap-trap tertentu ya. Nah, ini ada ini ya, solution pest control, dia bisa mengendalikan hama rayap, hama tikus, sama hama yang lainnya seperti itu ya. Jadi ada tambahan ilmu lagi ya bagi kalian ya. Jadi nanti kalau kalian ke mall, jalan-jalan, atau ya yang paling mudah ke mall atau ke food court,
biasanya di mall sih ya. Atau misalnya di tempat kalian nongkrong misalnya, makan bakso sambil makan, ya itu yang terkenal-terkenal itu ya, seperti apa sih itu namanya, bujangan atau apa ya. Nah, kalau kalian lihatlah di atas-atas itu ada nggak sih UV-nya, ada perangkap UV-nya, yaitu salah satunya itu color. Dan ada banyak perangkap lain yang digunakan untuk mengendalikan hama-hama seperti kecoa dan sebagainya, itu ada, ya, ada metodenya. Nah, kalau tadi adalah urban pest, sekarang what do you think about agricultural pest? Karena tikus ini sangat merusak sekali di hama pertanian. Coba ya, dan dia sangat cerdik sekali seperti Tom and Jerry. Yang namanya Jerry ya, Jerry itu sangat cerdik sekali. Kayaknya se-powerful kita, sebagus apapun pengendalian kita, kayaknya tuh ada aja caranya tikus itu bisa lolos dari misalnya dari perangkap kita. Sebenarnya ada apa dengan tikusnya? Oleh karena itu kita harus memahami ya sebenarnya apa sih kelemahan tikus itu, apa sih keunggulan, bagaimana sih kesukaan dia dan lain sebagainya. Ini adalah tikus, ini adalah lubang tikus, ini adalah anak-anak tikus dan sangat banyak sekali. Kita nanti akan belajar banyak mengenai reproduksinya juga, mengapa dia harus kita kendalikan. Karena anaknya salah satunya adalah dia reproduksinya sangat cepat sekali ya. Kemudian ini adalah tikus sekali perangkap ya, dia bisa ini trap barrier system ya. Nanti kita akan banyak belajar itu minggu depan insya Allah. Dan ini sekali perangkap dalam semalam bisa segini ya. Oke, dan bagaimana cara mengendalikan tikus itu? Ya, yang paling ini kalau pengendaliannya ada di rumah ya, biasanya kalian menggunakan perangkap tikus yang sangat sederhana seperti ini. Tetapi ketika kalian sudah di sawah, tidak mungkin lagi kita mengendalikan perangkap jebakan seperti ini ya. Ya tidak mungkin, karena biasanya kalau di sawah itu jauh lebih banyak lagi yang namanya tikus. Oke, sorry. Nah, sekarang kita akan belajar bioekologinya. Dia adalah nokturnal. Apa itu nokturnal? Nokturnal ini adalah dia aktif pada malam hari ya. Kemudian excellent swimmers. Jadi dia penyelam yang ulung. Jadi kalau di sawah dia itu menyelam di parit itu bisa gitu ya. Jadi dia bisa itu menyelam tuh bisa, apalagi misalnya tikus got itu juga dia penyelam yang baik sekali walaupun di air yang kotor, tidak masalah bagi dia gitu ya, karena memang itu habitatnya. Dan sekali lagi kalau saya ingatkan bahwa yang namanya kalau tikus rumah itu ya tikus yang ada di tikus yang ada di rumah kalian itu memang benar-benar harus dikendalikan dengan sebaik mungkin sanitasinya ya, dari lubang-lubang lain sebagainya. Bahkan ya namanya tikus itu bisa menyelam pada, kalau di tikus rumah ya itu bisa jalur keluar masuknya itu bahkan bisa lewat kloset. Bayangkan ya, sejorok itu gitu tikus ya. Oke, jadi memang yang namanya tikus itu dia 1001 cara untuk bisa memasuki rumah kita gitu ya, bahkan dari lubang-lubang yang tidak terpikirkan oleh kita. Yang namanya tikus itu lubang sekecil, misalnya ya, walaupun tikus itu ukurannya besar, misalnya Bandicota indicata tikus got itu besar, namun ketika ada lubang yang kepala dia itu bisa masuk ke dalam lubang tersebut, kepalanya aja, otomatis badannya itu bisa masuk. Jadi sefleksibel itu gitu ya namanya tikus itu ya, sangat fleksibel sekali dan sangat ya walaupun gendut ya, kalau misalnya tikus got itu bisa aja. Asal kepalanya masuk, otomatis badan bisa masuk gitu ya. Jadi harus benar-benar
lubang-lubang itu harus ditutup ya. Dapat good climbers. Oke, bahkan dia bisa memanjat hanya pada seutas kabel. Bayangkan ya, dia kabel yang hanya berapa diameternya, misalnya berapa mili itu ya bisa gitu ya. Dan indera yang paling dia itu bagus itu adalah indera penciuman dan juga pendengaran ya. Pendengaran dia itu sangat tajam sekali dan penciuman dia ya, apalagi mencium bau makanan ya, sumber makanan. Dan dia dapat can gnaw through materials. Dan dia dapat mengerat apapun yang ada di hadapan mereka. Contohnya sandal lah, karet, kayu, aluminium, apalagi ya, apa aja lah pokoknya yang kelihatan sama dia itu bisa dikerat sama dia. Ya fungsinya apa ya? Fungsinya itu untuk giginya itu agar tidak tumbuh setiap hari. Dan dia dapat masuk melalui very small dapat masuk melalui lubang yang kecil sekalipun yang bisa, asal kepala masuk bisa masuk. Kemudian ekor ini fungsinya apa? Fungsinya itu lebih kepada selain keseimbangan juga itu dapat sebagai penyeimbang tubuh juga ya. Kemudian juga sebagai untuk mengatur panas dinginnya dari si tikus itu ya, mendinginkan. Dan yang namanya ekor dari tikus itu bervariasi, ada yang dari panjangnya, dari bulu-bulunya, atau dia itu bersisik tidaknya, atau bare, atau dia itu licin dan lain sebagainya, atau telanjangnya bare. Kemudian dan di sini kita akan belajar mengenai indranya lagi ya. Penglihatannya kita lihat, kalau tadi yang bagus itu adalah pendengaran dan penciuman. Itu sangat bagus sekali. Sedangkan penglihatan dia itu sangat minim sekali ya, atau lebih ke color blinded, jadi dia buta warna. Sehingga dia akan rely mostly on smell and touch. Dia sangat mengandalkan indera penciuman dan indera pendengaran dia. Oleh karena itu, jarang sekali yang namanya tikus itu kemudian dia jalan seenaknya sendiri, itu tidak ya. Dia mempunyai pathway, dia mempunyai jalur untuk jalan, dan dia biasanya melipir-lipir jalannya, dia mendekati tembok atau mendekati sesuatu ya. Jarang sekali terlihat dia melintas. Kalau melintas tuh pun biasanya dia menyeberang ya. Jadi karena apa? Karena memang dia penglihatannya tuh buruk gitu. Jadi dia harus indera lain yang bekerja ya, indera peraba, indera penciuman dan sebagainya. Dan dia dapat mengidentifikasi adanya benda itu 15 meter jauhnya. Dan dia dapat mendeteksi ada pergerakan 10 meter jauhnya. Kemudian ada yang namanya kita belajar mengenai indera perabanya, ada yang namanya tigmofilik. Tigmofilik itu apa? Tigmofilik itu adalah lebih kepada touch loving. Jadi lebih ke indera perabanya ya. Dan dia sangat dependent, bergantung pada indera perabanya itu ya untuk menavigasi lingkungan dia. Oke, saya mendeteksi lingkungan ini dengan apa ya, indera peraba dia ya. Jadi yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya dia jalan itu kan biasanya melipir-lipir ya. Nah, itu salah satunya adalah karena indera vision ya, atau penglihatannya kurang berkembang dengan baik. Oke, kemudian dia suka menyelinap. Kemudian ketika pada open area atau pada area yang lebih luas lagi dan terbuka, biasanya they mark travel path with pheromone. Dia menandai jalan dia, travel path-nya, dengan pheromone. Apa itu pheromone? Biasanya pheromone itu yaitu senyawa kimia yang diekskresikan oleh suatu hewan yang akan men-trigger hewan lain pada spesies yang sama ya.
Jadi hanya pada spesies yang sama. Misalnya ada tikus rumah adalah Mus musculus misalnya. Mus musculus dia akan mengeluarkan feromon yang akan memberitahu teman-temannya, Mus musculus lainnya ya. Jadi gitu ya, hanya pada the same species. Jadi feromon itu seperti senyawa kimia yang dia itu acting like hormones outside the body. Jadi dia seperti hormon yang di luar tubuhnya. Jadi mereka benar-benar diekskresikan ya untuk bisa mempengaruhi hewan lain dalam spesies yang sama. Impact-nya apa? Impact-nya ya akan mempengaruhi behavior atau perilaku dari individu yang lainnya. Jadi gampangnya gini, selain menandai travel path atau jalur mereka jalan, tikus itu juga menandai adanya suatu bahaya. Misalnya ya, ada suatu tikus terperangkap pada perangkap jebakan yang kalian buat misalnya. Dan kemudian di kemudian hari itu akan susah sekali tikus itu masuk dalam perangkap yang sama. Karena apa? Karena si tikus yang pernah terjebak di situ, dia mengeluarkan feromon yang kemudian akan menandakan ke teman-temannya yang lain bahwa oke, jangan masuk di sini. Ini berbahaya gitu ya. Seperti itu ya. Walaupun di situ ada umpan yang kalian berikan, namun umpan tersebut akan jauh kalah terhadap feromon yang dihasilkan oleh tikus yang pernah terjebak tersebut gitu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk komunikasi ya, komunikasi antar spesies yang sama. Kemudian olfaction itu lebih kepada penciuman ya, untuk dia mendeteksi makanan, mendeteksi pathway atau jalan, menandai area, teritori, mengidentifikasi koloni dan non-koloni. Kemudian dan itu bisa ditandai yang lain dengan urin atau body secretion atau sekresi tubuh dia ya. Nah, kemudian untuk rasa, apakah dia merespon rasa-rasa tertentu? Tentu, karena dia mempunyai indera peraba, indera pengecap yang bagus juga ya. Dan dia bisa merasakan yang itu sweet atau pahit atau asin atau asam tuh dia bisa gitu, sama seperti kita gitu ya. Kemudian hearing-nya dia dapat mendengar 90-100 kHz range-nya. Kemudian emit ultrasound, dia juga mengeluarkan ultrasound untuk komunikasi, untuk mengidentifikasi objek dan dia untuk maneuvering dia, untuk jalan dia dan lain sebagainya. Kayak seperti itu ya. Jadi salah satu pengendalian juga dari tikus itu adalah juga menggunakan yang namanya ultrasound ya. Kemudian reproduction. Sekarang kita belajar mengenai reproduction dan dari si tikus ini. Bagaimana sih sebenarnya reproduksi dari tikus ini? Ternyata dia mempunyai high reproductive potential dan dia mempunyai reproduksi yang tinggi sekali. Dia seksual dan dia mempunyai periode yang pendek dan dia berkembang biak sepanjang tahun. Hidupnya itu bisa sekitar 4-6 bulan. Ya, jadi hidupnya itu bisa lama ya, dan bahkan hampir sampai 2 tahun ya satu tikus itu ya. Dan social structure dan menandai teritori dengan apa? Dengan feromon tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dan biasanya itu ada hierarki ya. Kemudian dia kalau male itu atau jantan itu biasanya dia lebih dominan daripada betina. Kemudian kemudian dari segi habitatnya ada banyak di ground, di tanah, kemudian di pohon dan tempat-tempat yang lainnya ya.
Feeding behavior-nya dia omnivora, jadi dia sebenarnya makan apapun ya, namun dia mempunyai preferensi-preferensi tertentu. Oke, sekarang kita lihat dari siklus hidup dari tikus ini. Jantan dan betina itu ketika dia dia melakukan proses ketika dia sudah dewasa, ini ya dewasa, jantan betina ini kawin. Setelah kawin si betina itu kan bunting. Bunting sekitar hanya 21 hari saja. Setelah bunting melahirkan itu bisa 6 sampai 15 ekor dan sekali melahirkan. Dan setelah melahirkan dia disusui. Dan setelah disusui sekitar 21 hari kemudian disapih, kemudian dia menjadi tikus remaja dan dewasa itu hanya 5 sampai 9 minggu saja. Dan ketika sekitar 10 minggu dia sudah dewasa. 10 minggu itu kira-kira berapa bulan ya? 2 bulan lebih dikit ya. Jadi sekitar 2 bulanan dia sudah dewasa, 2 sampai 3 bulan dia sudah dewasa, dan kalau sudah dewasa dia siap untuk kawin lagi. Nah, kemudian dan bahkan yang namanya betina itu ya, kalau jantan itu selalu ready kapanpun dia kawin ya, asal dia menemukan betina yang cocok. Sedangkan betina dia ada yang namanya postpartum oestrus. Dia akan birahi kembali setelah 24 sampai 48 jam setelah lahir. Bayangkan saja setelah dia melahirkan belum juga sembuh itu yang bekas lukanya, dia bisa kawin lagi gitu ya. Jadi sebegitu hebatnya yang namanya tikus itu ya, reproduksinya. Dan generasi dalam satu tikus saja itu bisa 60 sampai 80 ekor ya dalam satu musim tanam. Oleh karena itu, ya kita harus melakukan pengendalian, karena kalau tidak si tikus itu, apalagi tikus sawah ya, tikus sawah itu akan meledak karena apa? Emang reproduksinya itu jauh lebih cepat, jauh lebih tinggi daripada misalnya usaha yang kita kendalikan itu ya. Karena rasanya seintensif apapun kita melakukan pengendalian tikus sawah itu ada aja tikus yang tertinggal. Nah, yang namanya tikus yang tertinggal itu nanti akan menjadi indukan untuk kemudian dia beranak pinak dan menjadi hama di kemudian hari di musim tanam berikutnya. Seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus mengendalikan tikus. Kalau tidak dikendalikan, sawah kita bisa habis karena si tikus ini. Dalam stopping one mouse does a lot. Jadi ketika ini anakannya ya, anak tikus itu imut-imut banget ya. Seperti itu imutnya ya. Jadi ketika kita mengendalikan satu tikus itu sangat berarti sekali ya. Misalnya ini ya, ketika one pregnant mouse, kemudian dia bulan Januari populasinya misalnya 1, kemudian bulan Mei itu bisa 40. Kemudian pasti dia anakannya melakukan kawin lagi dan lain sebagainya, anakannya dewasa kawin lagi. Bulan September 650. Bulan Desember udah 4.500. Jadi ini hanya dari satu tikus saja ya. Bayangkan satu tikus bisa 4.500 ekor. Bayangkan jika tidak ada pengendalian, tidak ada upaya pengendalian yang kita lakukan. Apa kita mau ternak tikus? Seperti itu ya. Jadi kemudian ini adalah sign of rodent infestation. Jadi ketika ini lebih kepada tikus sebagai hama urban ya. Ketika dia menginvestasi rumah kita, itu bisa terlihat dari apa sih? Bisa terlihat dari rodent dropping and urine stains. Jadi ada urinnya dan juga ada yang namanya si fesesnya. Ada fesesnya yang sangat kelihatan ya, yang sangat kelihatan sekali fesesnya. Kemudian ada rodent tracks. Itu adalah rodent tracks ini adalah jalurnya, gnawing damage-nya adalah kerusakan akibat mengerat. Kemudian ada burrows, ada liang. Biasanya kalau liang ini ke tikus sawah ya. Karena di tikus sawah itu ada yang namanya lubang ya. Ada yang namanya lubang aktif dan lubang non aktif ya. Nanti kan kita akan pelajari minggu depan.
Kemudian sound of rodent. Jadi ada suara rodent ya, apalagi kalau di rumah ada suara cicit 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 ya, atau rusuk ya ketika dia dia menyelinap di suatu barang, kemudian pasti uh, banyak di antara kalian yang pasti sudah pernah berpengalaman dengan yang namanya tikus. Kalian sudah tahu baunya, kalian sudah tahu di bekas keratanya, kalian sudah sound-nya kadang terdengar. Juga bisa sign of rodent infestation, itu bisa juga dilihat dari live or dead rodent. Jadi bisa dari rodent yang hidup ataupun mati, dan baunya sangat khas sekali ya. Dan yang namanya rodent itu dia biasanya mempunyai ini kalau tikus sawah dia mempunyai entrance-nya, ada lubangnya ya, dan dari lubang aktif, dan di dalamnya itu ada nest. Nest itu apa? Nest itu adalah sarang tempat dia anak dia dan lain sebagainya, tempat dia reproduktif. Dan kemudian jadi kalau yang namanya tikus sawah itu adalah salah satunya pengendalian dengan gropyokan, dia pengendalian secara massal oleh petani. Jadi secara massal dia mengendalikan tikus, dan si petani itu memasukkan fumigan, di sini biasanya belerang. Fungsinya apa? Fumigan itu sebagai racun pernafasan ya. Jadi pernafasan dia terganggu, dan kemudian tikus itu nanti akan keluar pada lubang yang lainnya. Ketika keluar, petani beramai-ramai mengendalikan dengan cara digebuk-gebuk sampai mati. Itu cara yang paling efektif untuk mengendalikan sawah di awal musim tanam ya. Nanti kita akan banyak pelajari itu minggu depan untuk pengendaliannya. Ini nesting material and rodent damage. Nah, jadi seperti ini kerusakannya. Disease transmitted to man. Jadi banyak sekali penyakit yang ditransmisikan oleh si tikus ini. Ada yang namanya murine typhus, rickettsia, salmonellosis, dan ada yang namanya hantavirus ya. Hantavirusnya sempat viral tahun lalu. Setelah coronavirus ini ada hantavirus. Nah itu yaitu virus yang menyerang ke human, dan dia gejalanya itu bisa demam, kemudian ototnya luka ya, kemudian batuk, pusing, kemudian hidungnya berlendir dan sebagainya. Mirip itu ya. Mungkin mirip karena dia racun dia menyerang pernafasan juga ya, respiratori. Jadi mungkin mirip-mirip coronavirus kali ya. Seperti itu hantavirus yang sempat viral tahun lalu ya. Jadi ini yang bisa disebabkan ya, dan banyak penyakit lainnya. Dan kalau kita hari ini sebenarnya salah satu vertebrata yang banyak kita pelajari adalah tikus. Nah, apakah ada hama lain sebenarnya selain tikus? Vertebrata hama lain selain tikus tentu ada. Ada yang namanya pig, babi. Ini biasanya babi hutan ya, dia menjadi hama di hutan, di perkebunan ya. Oke ya. Dan ini tikus yang dia menyerang pada kelapa sawit ya. Dan ini juga ada bajing, squirrel, dan kerusakannya seperti ini. Dia juga menyerang ke kelapa. Other vertebrate pest, hama lain yang menyerang itu ada bat, kelelawar. Ordonya itu adalah Chiroptera. Di daerah-daerah tertentu bahkan ada hama juga yang menyerang, itu kelinci Jawa, Lepus nigricollis. Oke, kemudian cecurut rumah. Cecurut rumah ini biasanya moncong ya, dia seperti tikus namun dia moncongnya seperti ini. Dia ordonya insectivora ya, berbeda dengan tikus ya. Familinya Muridae, ini adalah Soricidae. Dan dia beda ordo dan beda family ya.
dengan tikus yang kita bahas tadi. Jadi tolong dibedakan antara tikus, pengeret, dan juga curut rumah. Kalau biasanya dia menyerang hama buah-buahan ya ini ya, dan biasanya dia itu endemik, hanya menyerang daerah-daerah tertentu saja ya. Dan ini juga seperti yang kita tahu, yang namanya kelelawar itu juga sebagai virus transmitter juga, atau disease transmitter, atau dia dapat mentransmisikan penyakit. Hama lain ini ada gajah, tentunya di tempat-tempat dan ada monkey ya, Ordo Primata. Kalau gajah family Elephantidae. Oke ya. Dan ini dan kadang gajah itu juga bisa menyerang daerah transmigrans ya, karena apa? Karena memang daerah mereka tuh sangat berbatasan sekali dengan area rumah dan juga perkebunan dengan wilayah gajah mereka ya. Terkadang tadi dari gajah ini kemudian dia akan menyerang ke perkebunan sini, bisa ya. Oke. Sebelum saya tutup akan saya bahas sedikit mengenai kuis minggu lalu. Jadi bisa untuk koreksi kalian ya nanti ya. Pada sistem klasifikasi, spesies itu lebih spesifik daripada genus. Tentu saja ya. Kalau genus itu misalnya Rattus argentiventer. Nah, Rattusnya itu adalah nama genus dan argentiventer itu nama spesies. Kemudian ada Rattus diardii, Rattus diardii. Rattus itu adalah genus dan diardii itu adalah spesies. Jadi betul ya. Sistem yang untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, dan kita membreakdown dari grup yang paling besar ke grup yang paling kecil disebut entomologi. Itu tentunya false, salah ya, karena entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai serangga. Kalau sistem untuk mengklasifikasikan yaitu berarti dia namanya insect classification ya, atau classification itu tentunya namanya. Jadi mengklasifikasikan dari bagian yang paling besar ke yang paling kecil. The spider dan scorpion is belong to the same class with insect. Kelasnya apakah sama? Tentunya berbeda, berarti salah ya. False. Jadi silakan dilihat slide-nya. Spider, scorpion itu kelasnya apa? Kalau yang namanya insekta itu hanya kelasnya adalah insekta atau hexapoda. Raptorial adalah tipe tungkai dari grasshopper, dari belalang. Salah ya, false, karena raptorial itu adalah tipe tungkai pada mantids atau belalang sembah atau praying mantids ya. Kalau saya tanya raptorial is the type of praying mantids legs, itu betul. Stridulation is the hearing aid on insect. Stridulasi adalah pendengaran dari serangga, itu tentu salah. Serangga mendengar dengan timpana atau timpanum. Sedangkan stridulasi itu bunyi yang dihasilkan oleh serangga ya. Yang dari gesekan tubuh ya kalau stridulasi itu ya. Kemudian part of the body from posterior to anterior. Yang namanya posterior itu bagian belakang, sedangkan anterior itu bagian depan. Oleh karena itu, bagian tubuh serangga mulai dari yang paling belakang yaitu adalah abdomen, kemudian toraks, kemudian kepala. Jadi saya balik ya. Jadi posterior itu bagian belakang, anterior bagian depan. Catat ya. Butterfly tipe mulutnya adalah menghisap atau siphoning. Pada alat mulut tersebut ada yang bentuknya spiral seperti ini. Seperti cup. Itu disebut dengan proboscis. Nah, ini yang spiral ini namanya proboscis. Ketika dia menghisap dia akan julurkan, ketika tidak menghisap dia akan gulung. All the insect is change the cuticle. Setiap serangga itu berganti kutikula ketika dia tumbuh dan meninggalkan kulit lamanya, leaving the old skin. Kulit lama yang ditinggalkan oleh serangga disebut dengan
exuvia ya, exuvia. Exoskeleton itu adalah rangka luar. Metamorfosis kalian sudah tahu perubahan bentuk dari pradewasa hingga dewasa. Ekdisis itu adalah proses perubahan kulit ya, proses perubahan kulit. Sedangkan kulit yang ditinggalkan itu ada kutikula yang ditinggalkan itu namanya exuvia. Metamorfosis dari serangga ini adalah hemimetabola, oke, dan dia pradewasanya atau naiadnya tinggal di air. The head and wing, sayap yang mengeras pada forewing. Forewing itu adalah sayap depan. Sedangkan hindwing, kalau saya tanya hindwing itu adalah sayap belakang. Dari Coleoptera, dari kumbang itu adalah elytra. Tecmina itu adalah sayap mengeras pada Hemiptera atau Orthoptera. Tecmina itu sayap yang mengeras pada pada Orthoptera, dengan Hemelitron itu sayap depan yang mengeras pada Hemiptera, kepik-kepikan. Sedangkan halter itu adalah alat penyeimbang bagi lalat, yang dia sayap yang kecil banget itu ya. Seperti itu, hari ini kita kuliah. Ada resume, silahkan meresum video, linknya ada di Google Classroom, dan memorize at least 7 species of rodent. Oke, hari ini kita kuliah sudah selesai. Semoga ilmu yang saya berikan ke kalian itu bisa bermanfaat. Dan saya pengennya kalau kuliah dengan saya itu ini ya, saya tuh seperti bercerita ke kalian, jadi kalian nggak merasa ini tuh kuliah gitu. Kalian enjoy mendengarkan saya bercerita, tahu-tahu kuliah udah beres. Itu tuh menandakan kalau kalian tuh benar-benar interest dengan kuliah saya. Dan rasanya sudah cukup ya saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan membahas mengenai, insya Allah mengenai pengendalian serangga ya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.